Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara dan saudariku rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga sampai pada bulan mulia Ramadan ini kita masih sehat dan dapat melaksanakan berbagai amalia Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia sepanjang sejarah yang wajib untuk kita contoh, kita teladani dalam mengarungi kehidupan kita menuju kebahagiaan dan keselamatan hakiki di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang mulia, topik kajian kita hari ini adalah memaknai nuzulul Quran dan membangun manusia yang berakhlak mulia. Ada dua poin yang akan kita ketengahkan. Yang pertama, proses diturunkannya Al-Quran, dan yang kedua, bagaimana aplikasi keimanan kepada Al-Quran yang akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Tentang nuzulul Quran, kita semua telah mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril pada malam Al-Qadr. Umat Islam meyakininya sebagai firman Allah yang diwahyukan dalam bahasa Arab untuk disampaikan kepada umat manusia hingga akhir zaman. Kita juga memahami bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan juga disebut al-muta'abbadu bitilawatihi, bahwa orang yang membacanya akan dihitung sebagai ibadah yang sangat mulia. Nah, mengenai turunnya Al-Quran, para ulama tafsir sudah banyak menulis, membahas, mengkaji masalah ini, di mana pengkajian mereka tidak lepas dari seputar apa, kapan, bagaimana, dan mengapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Dari definisi dirumuskan permasalahan yang terkait dengan nuzulul Quran. Bagaimana pengertian nuzulul Quran, bagaimana proses nuzulul Quran, apa bukti dan hikmah diturunkannya Al-Quran tersebut. Nuzulul Quran berarti dari kata nuzul dan Al-Quran. Nuzul artinya masdar dari bahasa Arab nazala yanzilu nuzulan. Dan secara bahasa diartikan al-hulul, yaitu menetap dan melebur. Nuzul juga berarti turun atau berpindah tempat. Al-Quran, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi membacanya merupakan ibadah. Nuzulul Quran adalah proses terjadinya wahyu berupa Al-Quran oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama kurun waktu 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dan dijadikan sebagai panduan dan pedoman hidup umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang proses nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu dari Allah Subhanahu wa taala menuju Lauhil Mahfuz. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di dalam Lauhil Mahfuz. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu dari Lauhil Mahfuz
ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Demikian pula pada ayat pertama surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, selanjutnya untuk tahap ketiga, yaitu diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, ke dalam hatimu, wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi Al-Quranul Karim, mulai tahap pertama sampai tahap ketiga, semua dibawa oleh Malaikat Jibril yang disebut dengan Ar-Ruhul Qudus. Dalam surah An-Nahl, ayat 102, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah, Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam, menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadar oleh malaikat Jibril alaihissalam ke Lauhil Mahfuz. Dan salah satu hikmahnya bahwa itu menjadi kebanggaan tersendiri oleh karena kitab-kitab samawi sebelumnya itu juga diturunkan sekaligus. Namun selanjutnya Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Nah, bagaimana bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur? Yang pertama, sejarah turunnya Al-Quran dalam tenggang waktu yang cukup lama. Seperti yang kita jelaskan tadi, kurang lebih 23 tahun. Yang kedua, adanya penetapan surah pertama dan surah terakhir yang diturunkan. Serta munculnya pertanyaan sahabat Nabi SAW yang kemudian menjadi sebab diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, apa yang menjadi hikmah di balik turunnya Al-Quran secara beransur-ansur? Nah, yang pertama itu untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, yaitu teratur dan benar. Hikmah yang kedua, bahwa itu adalah bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalamullah. Juga untuk memudahkan menghafal, memahami dengan mengaplikasikan ajaran Al-Quran, serta untuk menerapkan hukum secara bertahap. Nah, itu poin yang pertama secara singkat tentang proses turunnya Al-Quran. Poin yang kedua, bagaimana kita mengimani Al-Quran? Bagaimana aplikasi keimanan kita terhadap Al-Quran untuk membangun kepribadian yang berakhlak mulia?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi yang pertama, kewajiban untuk mengimani Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran adalah benar-benar kalamullah. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai way of life. Dalam surah Al-Baqarah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya, tilawah. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya saja bernilai pahala, bernilai ibadah yang sangat mulia. Para sahabat biasa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan. Para sahabat mengatakan, qara'nal Qur'ana fi syahr. Kami mengkhatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Wa ba'duna fi 7 ayyam. Dan sahabat yang lain mengkhatamkannya dalam 7 hari. Ini di luar bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, para sahabat lebih banyak lagi mengkhatamkan Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu an mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan sebanyak 30 kali. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah orang-orang yang mengimaninya. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ini dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an ini dengan tartil, dengan perlahan-lahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mentadabburi Al-Qur'an, yakni merenungkan Al-Qur'an sehingga kita mengetahui maksud dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Dalam surah Muhammad ayat 24 Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak mentadabburkan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Dan yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yakni surat Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Yang ideal tentunya menghafalkan Al-Quran seluruhnya lengkap 30 juz. Jika tidak, ada usaha yang positif untuk selalu menambah hafalan kita terhadap Al-Quran. Mari kita menjadi teladan buat anak-anak kita dan masyarakat kita. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak yang ia hafal, maka akan semakin tinggi kedudukannya di surga. Bukankah kita membaca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu di surga ini tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Subhanallah. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Bahwa mengamalkan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang yang mengimaninya. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Al-Quran kita mesti tinggalkan. Kesimpulannya, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, untuk mengamalkan Al-Qur'an ini tentu kita tidak lepas dari mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang padanya Al-Quran ini diturunkan dan mengaplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan beliau. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah, itu adalah Al-Quran. Nah, kita diwajibkan untuk mencontoh Nabi SAW. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang terbaik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak berzikrullah, banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menegaskan, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dalam riwayat yang lain, liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Karena itu, maka dalam upaya untuk mengamalkan Al-Quran berarti kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak mulia beliau. Nah, izinkan saya untuk mengangkat beberapa contoh akhlak mulia yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu tidak memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah juga terletak pada murka kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa memuliakan kedua orang tua kita. Selanjutnya yang kedua, santun dalam bertutur kata. Bukankah kita telah mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau lebih benar. Demikian dalam surah Al-Isra ayat 53. Secara jujur kita melihat perkembangan, banyak orang yang dengan begitu mudah berdusta, dengan mudah menyinggung perasaan orang lain, dengan mudah mereka bergibah, mereka memfitnah satu sama lain. Padahal semua ini menunjukkan kerendahan akhlak serta jauh dari nilai-nilai Al-Quran yang wajib untuk diamalkan. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang keenam terhadap Al-Quranul Karim adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita adalah bagaimana Al-Quran ini tidak hanya sekedar dinikmati, diamalkan secara pribadi, tapi ada kewajiban untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Maka mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ini akan menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian kewajiban yang ketujuh adalah memperjuangkan dan membelanya. Kita berkewajiban untuk memperjuangkan dan membela Al-Quran. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran ini tegak dalam kehidupan kita, dan membela Al-Quran jika ada yang
menghina dan menistakannya. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan kita. Namun dengan membela Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pembelaan dan pertolongan kita sebagai hambanya. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Firman Allah dalam surah Muhammad ayat 7. Selanjutnya yang ke-8, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Al-Quran tidak cukup hanya diamalkan secara pribadi, tapi kita juga perlu berupaya untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar kita menerapkan agama Islam yang luhur ini secara kafah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa beruntungnya kita mendapatkan anugerah berupa Al-Quranul Karim yang merupakan sumber ketenangan jiwa, kebahagiaan hakiki, kemuliaan serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan hidayah untuk konsisten mengimani Al-Quran, mulai daripada membacanya, mentadabburi Al-Quran, menghafalkan ayat-ayatnya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tampil mendakwahkan Al-Quran, membela dan memperjuangkannya kapan dan dimanapun kita berada. Demikian kajian kita tentang Nuzulul Quran dan bagaimana aplikasi keimanan tersebut untuk membangun manusia yang berakhlak mulia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.